Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang sangat berlimpah ruah. Bahkan kadang-kadang tanpa kita minta pun Allah dengan rahman-rahimnya menganugerahkan semua nikmat itu kepada kita tanpa syarat. Nah, untuk semuanya itu tidak ada kata yang patut diucapkan selain memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Kaum muslimin rahimahumullah. Nikmat Allah yang kita dapatkan sangatlah banyak. Mulai dari nikmat sehat, nikmat bisa makan minum, nikmat panca indera, nikmat akal, nikmat iman, nikmat Islam, dan masih banyak lagi. Pasti kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Terakhir, hal ini memang sudah dinas dalam Al-Quran. Dalam Quran surah Al ayat 18 yang berbunyi, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim." Artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun bagi Maha Penyayang. Quran surah An-Nahl ayat 18. Menjadi hamba bersyukur bagi Rasulullah SAW tidak semata-mata hanya mengatakan Alhamdulillah, namun beliau mengimplementasikan makna syukur itu dalam bentuk menjadi hamba yang ahli ibadah. Oleh karena itu, ibadahnya Rasulullah SAW tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Kaum muslimin rahimahumullah. Kenapa sih kita harus bersyukur? Allah menjawabnya di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, "Wa idh ta'uddu rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Artinya, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan pembahasan syukur ini, ada baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih arti dari syukur itu. Nah, secara bahasa, syukur adalah pujian kepada yang telah berbuat baik atas apa yang dilakukan kepadanya. Syukur adalah kebalikan dari kufur. Sementara syukur menurut istilah adalah penggunaan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala oleh seorang hamba baik dalam bentuk pendengaran, penglihatan, hati maupun yang lain-lainnya sesuai dengan tujuan penciptaannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Syukur terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama syukur melalui ucapan. Seperti apa sih syukur melalui ucapan itu? Nah, syukur melalui ucapan itu yaitu dengan cara memujinya dan menyebutkan berbagai nikmatnya kepada manusia. Yakni, engkau menyifati pemberi nikmat dengan sifat kedermawanan, kemuliaan, dan sifat-sifat lainnya yang menunjukkan penerimaanmu pada nikmat dan pengakuanmu terhadap rendahnya makam dari makam pemberi nikmat. Kedua, syukur dengan lidah. Dan syukur dengan lidah dapat dilakukan dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan. Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah pada setiap kesempatan dalam hidupnya. Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahwa Nabi Musa berkata, "Tuhanku, Engkau telah memberi nikmat yang banyak kepadaku, maka berilah aku petunjuk agar dapat banyak bersyukur kepadamu." Yang ketiga, yaitu syukur melalui hati. Imam Syarani berkata dalam kitab Berdul Lataif Al-Minan, syukur hati hanya dapat dicapai melalui keyakinan seseorang yang teguh bahwa segala yang berada dalam genggamannya, baik nikmat, manfaat,
kenyamanan, gerakan, dan diam adalah karunia dari Tuhan-Nya, bukan dari yang lain. Semua itu agar syukur hamba melalui lidahnya sesuai dengan hatinya, dan menggambarkan bahwa tidak ada yang memberi nikmat pada hamba tersebut selain Tuhan-Nya yang Maha Agung. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, syukur melalui anggota badan. Seperti apa sih syukur melalui anggota badan? Nah, caranya yaitu dengan melaksanakan segala hal yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ibnu Qudamah berkata, syukur anggota badan adalah mempergunakan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ketaatannya dan melakukan ketaatan kepadanya dan berupaya untuk memohon pertolongan agar dihindarkan dari kemaksiatannya. Di antara dengan kedua mata adalah engkau menutupi segala aib seorang muslim yang melihat. Syukur dengan dua telinga adalah engkau menutupi telinga dari setiap aib orang muslim yang kau dengar. Semua itu termasuk ke dalam kategori syukur pada anggota badan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Demikianlah sedikit penjelasan mengenai hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita, semoga kita bukan termasuk orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya atas nama Muhammad Farul Rizki izin undur diri dari hadapan teman-teman sekalian. Jadi, kalau ada kekurangan dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.